107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. Om Swastiastu. Selamat pagi DJ listeners. Kembali hadir bersama saya Nova dan juga Putra Diana, operator yang bertugas. Ya pastinya mohon maaf sebelumnya DJ listeners sih agak mundur beberapa waktu karena ada beberapa kendala teknis. Tapi gak apa-apa dong ya. Hari ini spesial juga. Di pagi hari ini kita bersama Diskominfos Provinsi Bali, yang pastinya dalam talk show Kamsiber #6, yang dimana bersama Radio Komunitas Dwi Jendra sampai nanti di jam 10.30 DJ listeners ya. Kali ini narasumbernya ada 2 orang, kita berkenalan langsung. Selamat pagi buat Bapak Widi dan juga Bapak Oman, ya kan? Selamat pagi, Pak. Iya, sebelum kita mulai, kami persilahkan dulu kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Nama saya Made Widiarto di Diskominfo selaku fungsional Sandiman Ahli Muda. Terima kasih. Baik, Bapak Widi, sehat ya Pak hari ini? Sehat tentunya. Oke, untuk yang sebelahnya silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Serjaya Kusuma, biasa dipanggil Oman. Di Diskominfos Provinsi Bali, saya sebagai peranata komputer ahli pertama. Oke, baik. Mungkin buat DJ listeners yang baru aja mendengarkan dan juga nggak mengikuti yang sebelum-sebelumnya, Pak Widi dan juga Pak Oman, bisa dijelaskan tugas dari Sandiman Ahli Muda ini seperti apa dan juga peranata komputer ahli pertama ini seperti apa? Silakan Pak Widi dulu. Oke, baik. Sandiman itu adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas pokok, yaitu pengamanan informasi ya, baik pengamanan informasi elektronik maupun non elektronik. Jadi istilahnya secara global mengamankan informasi, kemudian memberikan literasi tentang Kamsiber kepada ASN di lingkungan Pemprov Bali. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu pokoknya. ya. Baik, kalau dari Oman sendiri? Oke, kalau misalnya untuk di peranata komputer ahli pertama itu jabatannya itu teknis ya. Jadi teknis ini sebenarnya saya hampir sama dengan Pak Made tadi, tetapi saya di bidang teknisnya saja. Di bidang gitu. teknis. Ya. Oke, baik. Sudah berkenalan dengan Pak Widi dan juga Pak Oman. Kali ini temanya sangat-sangat relatable dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah penyalahgunaan konten digital. Kalau sekarang fenomenanya udah banyak sekali ya. Kita bisa mereka-reka kira-kira 50 tahun lagi saya seperti apa gitu kan ya. Dan juga ogoh-ogoh yang tadinya diam tiba-tiba bergerak gitu kan. Nah, fenomena ini, penyalahgunaan konten digital ini merupakan salah satu tantangan besar di era informasi saat ini ya Bapak-bapak sebagai narasumber. Dengan semakin mudahnya akses dan distribusi konten melalui internet, berbagai bentuk penyalahgunaan makin sering terjadi dan dampaknya bisa sangat luas. Nah, untuk DJ listeners, kira-kira seperti apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan konten digital? Silakan mungkin Bapak Oman. Untuk penyalahgunaan konten digital itu merupakan segala bentuk dari penggunaan konten digital yang dimana itu bisa berupa teks, gambar ataupun suara, bisa juga foto. Nah, itu digunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah, jadi itu digunakan secara ilegal, dimana contohnya nih foto itu bisa disebarkan ataupun kalau misalnya mau nyebarin atau mengupload foto itu harus ada izin dari pemilik kontennya. Kemudian ada kalau misalnya untuk video itu biasanya video digunakan untuk menyebarkan berita bohong misalnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari yang kita lihat di sehari-hari nih, salah satu penyalahgunaan konten kita itu biasanya di stiker WA itu biasanya itu stiker WA di mana orang yang kita pakai fotonya itu nggak tahu nih dia dipakai jadi stiker kayak gitu. Jadi itu merupakan salah satu penyalahgunaan konten digital. Jadi without consent untuk membuat sebuah stiker menjadi meme itu ya. Betul. Waduh. Ternyata itu loh salah satu apa yang maksud dengan penyalahgunaan konten digital. Ayo yang suka buat stiker itu salah satu penyalahgunaan loh ternyata ya. Nah, selanjutnya nih apa saja sih bentuk-bentuk umum dari penyalahgunaan konten digital di internet seperti yang tadi sudah dijelaskan? Mungkin Pak Made Widi silakan. Baik. Jadi bentuk umum penyalahgunaan konten digital mungkin seperti tadi yang disebutkan tadi ada penggunaan konten atau foto tanpa izin kita gunakan untuk stiker itu misalnya. Kemudian ada penyebaran berita hoax atau disinformasi, misalnya ada
salah satu contoh lagi yaitu penyalahgunaan hak cipta. Kita misalnya kita membagikan film bajakan misalnya di platform torrent atau di grup-grup media sosial, itu salah satu bentuk pelanggaran hak cipta ya. Kemudian menyebarkan informasi yang dilarang oleh peraturan perundangan. Misalnya salah satu contoh misalnya kita punya akun IG, misalnya kita punya follower banyak, kemudian ada yang menawarkan tolong dong sisipkan link ini di konten konten Anda, nanti saya bayar sekian. Tahu-taunya itu konten judi online yang dilarang oleh hukum ya, itu nanti akan berimplikasi ke ranah hukum nanti ya, itu hati-hati sekali. Kemudian contoh lainnya yaitu ada cyberbullying atau ujaran kebencian, itu misalnya memberikan komentar kasar atau rasis di media sosial. Kemudian ada penyebaran konten asusila, misalnya foto pribadi seorang kita sebarkan di dunia maya, itu bentuk konten penyalahgunaan konten. Kemudian phishing atau penipuan online. Kemudian ada zaman sekarang ada IE yang menggunakan deepfake deepfake misalnya, atau manipulasi konten. Kemudian spam atau iklan yang menyesatkan. Kemudian ada penyebaran malware, misalnya kita seolah-olah email resmi dari institusi resmi, sementara di dalamnya ada disisipi malware ya. Malware itu bisa nanti menjadi mata-mata atau menjadi spyware di perangkat kita. Kemudian ada misalnya pelecehan secara visual, body shaming dan sebagainya. Itu salah satu contoh bentuk penyalahgunaan konten digital. Jadi banyak banget ya, beragam ya Pak Made ya. Itu nanti mungkin saya tambahkan dikit, perlu diketahui nanti implikasi hukumnya, karena hukum misalnya Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan Transaksi Elektronik ya, Undang-Undang ITE. Itu nanti ada pasal yang bisa menjerat itu karena hukum. Jadi hati-hati, jangan main-main ya, jangan dikira itu tidak ada implikasi hukumnya. Nanti kalau sudah masuk karena hukum itu berat juga nanti ada banyak ya undang-undang yang mengatur itu ya, misalnya undang-undang pornografi, undang-undang tentang hak cipta, itu implikasi hukumnya nanti. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti sebelum kita lebih lanjut dengan pasal-pasal apa saja yang menjerat gitu ya Pak Made, kita ringan-ringan dulu di awal-awal ya. Karena ngeri juga, karena sekarang ini banyak banget karena penyebaran internet dan juga penggunaan kemudahan kita dalam membuat konten ini juga banyak menyesatkan masyarakat kan, seperti itu ya. Nah, kita sebagai masyarakat yang menggunakan platform digital, seperti apa sih caranya untuk membedakan konten digital asli dan yang mana yang telah dimanipulasi? Karena kan sekarang bingung banget ya, tiba-tiba ini dia awalnya nggak pelukan, totonya dibuat fotonya pelukan dan nyata banget gitu. Oke, silakan Pak Oman. Bagaimana sih cara untuk membedakan konten yang asli ataupun yang sudah dimanipulasi ya? Nah, kalau misalnya untuk di zaman sekarang ini udah makin sulit ya, makin sulit dibandingkan dengan yang dulu, di mana sekarang sudah ada AI yang sangat canggih ini sebenarnya ya. Jadi bisa mengubah foto ataupun video, suara ataupun teks itu hampir 100% sama dengan yang asli. Iya, betul. Itu. Jadi sekarang mungkin susah untuk membedakannya, tapi masih bisa, di mana teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan indera penglihatan dulu ya. Mungkin kalau misalnya untuk di foto, misalnya nih, kalau di foto itu untuk yang sekarang ada yang aneh misalnya di fotonya. Misalnya nih ada ketika di foto itu lagi megang sesuatu, misalnya nih jarinya 6 kayak gitu. Ada kelemahannya pasti ya. Ada beberapa yang fotonya itu tampak janggal lah kira-kira. Kayak gitu. Nah, untuk di video biasanya itu kan dipakai untuk menyebarkan informasi hoax misalnya nih. Benar. Nah, biasanya ucapan dari orang di dalam video itu berbeda dengan suaranya. Jadi bisa dilihat dari situ. Dari situnya juga. Nah, kemudian tapi sekarang untuk suara itu makin susah ya. Iya, makin susah banget. Jadi kemarin saya lihat ada yang pakai suaranya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad digunakan sebagai untuk media promosi obat-obatan di Facebook nih. Jadi sebenarnya itu, gimana caranya nih? Sekarang makin susah nih untuk membedakannya. Jadi teman-teman harus
berhati-hati Oke, juga betul. untuk setiap informasi yang dibagikan di media sosial. Di gitu. cross check dulu Ya, ya. di cross check dulu lah. Ya. Sama kayak kasus yang lagi viral banget soal salah satu kasus perselingkuhan gitu kan ya. Iya. Suaranya udah tersebar kemana-mana padahal ternyata itu hoax gitu Betul, ya. itu bisa diambil sebenarnya data Bener. suaranya dia, kemudian dipakai di AI. Nah, bisa di-generate itu loh. Iya, Dia mau bener. ngatain apa aja bisa aja itu. Padahal sebenarnya itu digunakan untuk pekerjaan kan lebih mudah ya. Betul. Misalnya voice over, kita mau siaran misalnya Bapak Iya. Ibu ya, kita biar cuma suaranya aja, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, Betul. ngomongin hal-hal yang tidak baik, pasti apa saja nih dampak negatif dari penyalahgunaan konten digital terhadap individu dan masyarakat, Pak Made? Silahkan. Baik. Jadi dampak negatif dari dalam terhadap individu ya tentunya Iya. ada yang pertama tuh kalau kita ada apa namanya cyberbullying ya tentunya Iya, betul. ada gangguan psikologis ya. Betul. Ada psikologis, ada stres, kecemasan, depresi itu akibat cyberbullying itu penghinaan atau penyebaran aib pribadi. Kemudian ada rasa takut, trauma jika data pribadi kita disebar ya. betul. Jadi ada gangguan psikologis lah. Kemudian yang kedua dari individu itu ada kerugian finansial ya. Iya. Misalnya kita apa namanya kita jadi korban penipuan online itu kan salah satu bentuk penipuan konten ya. Kemudian ada kita kena scam misalnya Iya. itu kerugian finansial. Kemudian yang ketiga itu ada kerusakan reputasi ya. Misalnya konten penyebaran konten palsu atau privasi pribadi ya itu yang dapat merusak nama baik kita ya. Itu kemudian yang keempat itu kehilangan privasi. Misalnya data pribadi disalahgunakan untuk pemalsuan identitas, kemudian ada untuk doxing atau pelacakan tanpa izin. Iya. Kemudian yang kelima itu bisa terseret masalah hukum ya seperti disampaikan tadi. Jadi bisa terjerat hukum jika dianggap turut menyebarkan konten ilegal atau konten yang melanggar undang-undang, misalnya dalam undang-undang ITE ya. Itu pastinya bisa kita terseret masalah hukum. Kemudian dampak terhadap masyarakat ya, misalnya bisa jadi terjadi perpecahan sosial ya. Misalnya ada berita hoax yang menyebar di masyarakat misalnya itu bisa menjadi perpecahan sosial. Itu memecah belah masyarakat misalnya. Kemudian menurunnya kepercayaan publik. Betul. Misalnya penyebaran informasi dari suatu institusi pemerintah misalnya itu informasi palsu misalnya ada yang menyebarkan informasi tentunya itu akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Kemudian dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum misalnya provokasi lewat konten digital ya tentunya dapat menimbulkan kemudian dapat merusak nilai moral masyarakat ya. Iya. Dapat merusak nilai moral masyarakat misalnya ada konten asusila yang tersebar di media sosial ya itu tentunya dapat merusak nilai moral ya. Jadi seperti itu dampak dari individu dan masyarakat dari penyalahgunaan konten ya. Oke, baik. Jadi seperti itu di listener. Jadi berdampak ini ke semua ya, tidak hanya individu tapi ke masyarakat juga. Nah, di listener semakin menarik obrolan kita pada hari ini mengenai topik pembahasan penyalahgunaan konten digital. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang menyalahgunai dari konten digital ini ya. Nah, hari ini penting banget. Jadi buat di listener jangan dulu kemana-mana. Kalau ingin bertanya boleh banget kita buka telepon di 0361264284 atau langsung aja di listeners ya, nanti kita langsung bertanya dan akan dijawab oleh narasumber dari Diskominfo Provinsi Bali. Oke, buat di listeners tetap stay tune di 107,7 FM. 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra kembali lagi di listeners ya dalam acara Talk Show Kamsiber di Radio Komunitas Dwi Jendra #6 hari ini bersama dari Bapak-bapak Diskominfo Provinsi Bali, Pak Widi dan juga Pak Oman ya. Dalam hari ini di listeners ya dengan topik yang sangat-sangat relatable dengan kehidupan kita yaitu adalah penyalahgunaan konten digital. Tadi sudah banyak banget yang sudah dijelaskan oleh Pak Made Widi dan juga Pak Oman tentang apa sih penyalahgunaan konten ini sebenarnya, kemudian apa saja dampak-dampaknya dan bagaimana cara membedakannya. Nah, kalau sekarang apakah penyebaran konten palsu atau hoax ini bisa digunakan untuk menciptakan kerentanan sistem keamanan siber? Bagaimana Pak Oman? Silahkan. Oke,
Ya, bisa banget ya. Jadi biar untuk penyalahgunaan atau penyalahgunaan konten digital, Ya. di mana penyebaran konten palsu ataupun hoax itu bisa menyebabkan kerentanan siber. Oke, seperti Bisa apa banget. itu? Jadi biasanya nih, kalau misalnya kita lihat di sosial media, biasanya ini berupa berita-berita palsu, kemudian menyebar link jebakan biasanya ya. Kemudian ada yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan APK-APK berbahaya. Oke, Kayak iya. gitu. Jadi yang kemarin kita lagi banyak kena tuh ya, mungkin banyak yang lagi kena itu adalah undangan digital. Oh iya, Ya, benar-benar. jadi kemarin itu kan masih banyak banget orang Iya. yang kena undangan digital Betul. dari orang yang tidak dikenal ataupun orang yang kita kenal. Betul. Kenapa? Karena orang yang kita kenali biasanya bisa jadi dia itu sudah terkena atau terinfeksi Iya, betul. file APK berbahaya Iya, tersebut. Jadi orang itu akan langsung mengirimkan ke grup-grup biasanya. Oke. Kayak gitu. Iya. Jadi seperti itu ya, hati-hati nih buat DJ listeners ya. Jadi jangan sembarangan membuka link-link yang tidak jelas asal usulnya. Betul. Mending di cross check terlebih dahulu karena Ya. ternyata penyalahgunaan konten digital ini bisa menjadi ancaman serius gitu juga ya, Ya. bagi kerentanan sistem keamanan siber kita. Nah, untuk yang selanjutnya nih masih nyambung juga untuk Pak Madewidi, kenapa penyalahgunaan konten digital ini bisa menjadi ancaman serius dalam keamanan siber? Silahkan Pak Made. Oke. Jadi konten digital itu seringkali menjadi alat manipulasi pikiran manusia ya. Jadi sering itu digunakan untuk social engineering istilahnya. Karena manusia adalah target utama dalam rekayasa sosial itu. Jadi banyak serangan siber itu tidak menyerang sistemnya langsung ya, karena sistemnya sudah zaman sekarang itu sistem sudah kuat ya. Jadi yang diserang sekarang adalah orangnya, manusianya, karena dalam rantai keamanan itu yang paling rantai yang paling rentan itu adalah orangnya, manusianya. Jadi manusianya yang disasar sekarang. Jadi penyalahgunaan konten itu bukan sekedar pelanggaran etika digital ya. Betul. Jadi bisa jadi menjadi pintu masuk serangan siber yang membahayakan individu atau organisasi. Baik. Oke, jadi itu DJ listeners ya. Kesannya sepele gitu ya, tapi ternyata bisa berdampak sangat serius gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana penyalahgunaan konten digital dapat ini bisa dimanfaatkan untuk serangan siber seperti phishing, malware, atau rekayasa sosial. Gimana tuh Pak Oman? Oke, bagaimana penyalahgunaan konten digital ini? Biasanya nih bentuknya itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu bisa berupa link palsu, itu bisa digunakan untuk phishing. Oke. Nah, contohnya nih yang biasanya kita temui itu misalnya nih di grup-grup keluarga misalnya. Iya. Ada yang ya bukannya bilang gapte atau gimana tapi biasanya orang tua tuh kadang-kadang sebarin gitu aja kan. Asal share Nah, aja ya. Jadi anggota keluarga yang lain itu asal klik linknya nih. Betul. Iya, misalnya nih ada dapat uang dari Baim Wong nih Iya. di Facebook kan biasanya kayak gitu kan. Iya, benar. Nah kayak gitu Oke. kemudian di share di grup keluarga, kemudian yang nggak tahu nih untuk itu semua merupakan link phishing nih, Ya. atau link yang dapat mengambil data penggunanya. Aha. Nah jadi yang gapte nih sorry Iya, ini Bapak Ibu teman-teman yang kurang mengerti tentang teknologi, asal klik linknya, Betul. kemudian isi data pribadi di sana nih. Diretas ya. Jadi data pribadi dari email, kemudian username, kemudian password dari sosial medianya. Betul. Nah kalau misalnya itu udah kita klik kirim, itu data kita sudah langsung bisa digunakan oleh peretas. Oke. Kayak gitu. Nah itulah Bagaimana ya penyalahgunaannya ya? iya, itulah salah satu yang sering kita temui lah Iya, untuk saat ini, penyalahgunaan konten digital
yang dimanfaatkan untuk sebagai phishing. Phishingnya ya. Ya. Oke, karena banyak banget memang kalau diinteraksi di grup keluarga atau di Ya. grup kampus atau Ya. dimanapun gitu kan ya, banyak banget pengen foto seperti ini, klik link di bawah ini, waduh, Ya. itu yang bahaya ya sebenarnya. Betul. Oke, nah untuk selanjutnya bagaimana sebenarnya peran sistem keamanan data dalam mencegah penyalahgunaan konten digital ini, Pak Made? Baik, jadi peran sistem keamanan ya misalnya sistem keamanan itu seperti enkripsi ya, Oke, itu enkripsi. Jadi kontennya kita, konten digital kita bisa kita enkripsi untuk mencegah disalahgunakan ya itu. Kemudian ada yang berikutnya misalnya ada firewall, kemudian ada antivirus itu yang bisa mencegah ya, meminimalisir ya, meminimalisir dampak dari penyalahgunaan konten. Misalnya ada phishing dan ada malware masuk itu bisa dicegah lah dengan antivirus. Kemudian sistem yang dapat memblok misalnya mengakses situs yang dilarang atau yang dilarang oleh organisasi misalnya, itu ada sistemnya. Kemudian ada autentifikasi 2 faktor ya, multifaktor authentication itu juga merupakan sistem keamanan untuk mencegah penyalahgunaan konten digital. Jadi kemudian ada kontrol akses pengguna. Jadi pengguna itu dibatasi mana konten yang bisa diakses, mana yang tidak. Itu ada sistem yang bisa mengatur itu, misalnya kontrol akses pengguna. Jadi dan misalnya dalam kampus misalnya, dalam jaringan kampus misalnya. Jadi siswa itu dilarang akses situs ini karena situs ini berbahaya atau situsnya ilegal atau situsnya mengandung pornografi itu misalnya. Jadi kan itu bisa diblok ya menggunakan sistem keamanan. Nah, jadi semua itu bisa meminimalisir atau mencegah konten disalahgunakan atau akses tanpa izin atau ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada sistem keamanannya kok ya. Rajin-rajin aja kita menggunakan sistem itu ya, Bapak ya. Antivirus terutama. Ya, jadi betul, nanti betul. di perangkat digital jadi sebaiknya diinstal antivirus dan selalu diupdate antivirus. Gitu ya. Baik, DJ listeners, wah jadi merasa tersentil gitu ya karena banyak banget sekarang ini sangat relatable sekali topik kita. Nanti kita lanjut lagi Pak Made, Pak Oman ya untuk informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Buat DJ listeners juga kita mengundang untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung hubungi di 0361264284. Untuk itu jangan dulu kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM. Komunitas Dwi Genre DJ listeners masih bersama Bapak Made Widi dan juga Bapak Oman dari Diskominfo Provinsi Bali dalam acara pada hari ini dengan topik pembahasan penyalahgunaan konten digital. Nah DJ listeners, dari tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai penyalahgunaan konten digital dan langsung saja kita lanjut untuk yang selanjutnya, penambahan informasi untuk Anda DJ listeners ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk pengguna internet ya Bapak agar tidak tertipu dari penyalahgunaan konten digital yang menyesatkan, dan kenapa kita harus melaporkan jika menemukan konten digital yang menyesatkan? Silakan Pak Oman. Oke, apa yang bisa dilakukan kita sebagai pengguna internet itu pastinya banyak banget nih konten-konten hoax yang ada di internet ya. Jadi kita bagaimana sih cara menghindarinya itu? Yang pertama itu selalu verifikasi informasi. Jangan bergantung hanya pada satu sumber saja. Baik. Jadi misalnya kan ini teman-teman dapat informasi dari Instagram ataupun sosial media lainnya itu cross check lagi nih informasi tersebut. Jadi biar nggak karena kita tahu sekarang tuh banyak banget ada konten-konten yang misleading ya misalnya bilang. Jadi kita harus cross check 2 kali, bahkan bisa 3 kali cross check dulu untuk memastikan bahwa informasi yang di-upload itu merupakan informasi yang benar. Kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah hindari klik link ataupun tautan yang sembarangan. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya ada link yang di-share ke grup WhatsApp keluarga ataupun grup-grup yang lainnya ataupun dari orang yang kita kenal, itu jangan langsung diklik secara langsung. Lihat dulu nih linknya ini apakah benar linknya ini.
sudah terverifikasi nggak linknya ini gitu. Dan kemudian mungkin saya bisa menyarankan ke teman-teman yang sekiranya tahu teknologi lah. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu teknologi itu bisa menjadi salah satu apa namanya ya? Kalau misalnya di keluarga itu kalau ada nyebar link misalnya kita yang ngasih tahu ini linknya hoax kayak gitu. Memvalidasi ya betul. sebagai validator benar, lah kayak benar. gitu. Kemudian kalau misalnya di sosial media bisa langsung di share langsung ini link hoax gitu. Jangan di klik apapun di sini kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu periksa kembali keaslian gambar ataupun video maupun itu suara juga ya. Itu karena sekarang ini udah yang seperti saya sebutkan tadi itu udah sangat canggih banget, bahkan bisa hampir 100% sama kayak yang asli kayak gitu. Jadi periksa double check juga itu apakah konten-kontennya itu apakah sudah asli atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir itu sekarang kalau misalnya teman-teman sudah terkena misalnya ini kan terkena penipuan ataupun terkena penipuan konten digital. Jadi kita bisa melaporkannya itu di iasc.ojk.go.id. Nah, IASC itu apa sih? IASC itu merupakan Indonesia Anti Scam Center, di mana teman-teman bisa melaporkan apapun yang bentuknya itu penipuan secara online. Misalnya nih contohnya itu adalah penipuan ketika transaksi belanja online terutama kan. Kemudian ada investasi ilegal, kemudian pinjaman online ilegal, phishing dan lain-lain. Itu kalau misalnya teman-teman terkena ataupun sudah terkena konten digital yang hoax ini bisa dilaporkan langsung ke iasc.go.id ataupun bisa langsung tanya-tanya ataupun nyari informasinya itu di kontak OJK 157. Gitu. Jadi sudah ada ya platform ataupun juga media untuk menangani bagaimana jika Anda sudah terlanjur gitu di listeners misalnya sudah tertipu oleh beberapa konten, jadi langsung bisa di websitenya itu di iasc.ojk.go.id atau langsung saja di 157 seperti itu ya. Betul. Wah, sudah ada, jadi aman sebenarnya di listeners ya, jangan takut melapor gitu ya. Agar segera ditindaklanjuti. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak Made ya, apa sih yang harusnya dilakukan sekolah ini yang paling riskan gitu ya, sekolah atau lembaga pendidikan dalam mengedukasi soal penyalahgunaan konten ini? Baik, jadi tentang edukasi ya ini memang sebaiknya dari dasar ya, dari usia sekolah ya kita tanamkan. Misalnya salah satu contohnya misalnya memasukkan literasi digital dalam kurikulum ya. Misalnya ada 4 literasi digital ya. Yang pertama ada digital culture, ada kemudian ada digital skill, kemudian ada digital ethics, kemudian ada digital safety. Jadi keempatnya itu memang harus dikuasai ya. Jangan kita tahu skillnya aja, kita safety-nya kita nggak tahu, kita etikanya kita tidak beretika, kemudian kita tidak ada culture-nya. Jadi kemudian mengajarkan siswa itu bagaimana membedakan informasi yang valid dan hoax itu bisa dimasukkan ke dalam gitu. Kemudian berikutnya kemudian bisa memberikan simulasi serangan real ya, seperti apa sih serangan real, bisa disimulasikan ke siswa biar siswa tuh tahu seperti ini loh dampaknya. Jadi kami di pemerintah provinsi juga setiap melakukan literasi keamanan siber kita selalu sertakan simulasi ya. Kita selalu sertakan simulasi, jadi biar kalau sudah jadi korban tuh baru ngeh jadinya, baru sadar. Biasanya kalau cuma teori-teori gitu kadang dilanggar aja ya, diabaikan aja. Tapi kalau sudah jadi korban itu penting memberikan simulasi secara berkala. Kemudian sehingga membentuk siswa itu memiliki karakter yang bertanggung jawab, kemudian memiliki etika dan memiliki rasa empati ya. Kemudian
bisa dianalogikan kalau kita mengajarkan naik motor ya, bukan sekedar mengajarkan menghidupkan motor menjalankan saja, tapi harus diajarkan juga rambu-rambunya seperti apa, betul. kemudian itu biar untuk bagaimana menghindari bahaya dan seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu yang harus diberikan ke siswa. Baik, jadi sudah lengkap sekali informasi pada hari ini di Listeners mengenai topik penyalahgunaan konten digital. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin Pak Oman dan juga Pak Made bisa memberikan kesan, saran dan juga masukan kepada seluruh lapisan masyarakat, karena tanpa kita sadari siapa tahu kita nih menjadi penyalahgunaan konten digital itu dengan sadar maupun tidak sadar kan ya. Karena ternyata seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa jika kita membuat stiker di WA aja sudah termasuk loh penyalahan konten digital. Jadi boleh disampaikan pesannya kepada seluruh pendengar di Radio Komunitas Dwi Jendra. Siapa dulu? Pak Oman dulu ya? Baik, boleh Pak Oman, silakan. Ya, mungkin pesan-pesan saya untuk pendengar ataupun teman-teman di luar sana, itu jangan sampai kalian itu sebagai pelaku penyalahgunaan konten digital. Karena kita tahu konten digital itu tidak bisa dihapus ya. Jadi jangan sampai kalian jadi salah satu pelaku dalam penyalahgunaan konten digital. Dan juga pesan-pesan saya untuk teman-teman pendengar di luar sana, itu selalu cross check ataupun selalu baca-baca informasi teknologi terbaru juga ya. Jadi karena sekarang udah zamannya AI nih, jadi teman-teman juga harus mengikuti perkembangan AI-nya. Jadi agar teman-teman tidak tertipu oleh penyalahgunaan konten digital di luar sana. Baik, gitu. Terima kasih Pak Oman. Dan selanjutnya Pak Made Widi, silakan. Jadi pesan saya, tadi kan sudah dijelaskan apa itu contoh-contoh dari penyalahgunaan konten ya. Jadi agar tidak mencoba-coba ya. Meskipun kelihatannya kecil ya, karena jejak seperti disampaikan Oman tadi, jejak digital itu tidak bisa dihapus ya, meskipun kita menyisipkan link yang ilegal misalnya di konten kita, orang sudah merekam, orang sudah meng-screenshot, meskipun kita hapus sudah ada buktinya ya. Jadi karena itu ada di balik itu ada jerat hukumnya ya, ada peraturan perundangan yang mengatur itu. Jadi jangan sampai kita jadi korban jangan sampai kita jadi pelakunya tuh ya, maupun jadi korban. Karena itu kalau sudah terjerat itu susah ya kita mengantisipasi ya, susah. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi pelaku atau korban dari penyalahgunaan. Baik, terima kasih kepada Pak Widi dan juga Pak Oman dari Diskominfo Provinsi Bali dengan topik kali ini penyalahgunaan konten digital ya di Listeners. Wah, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang karena saking serunya topik kita hari ini, sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Made Widi dan juga Pak Oman. Terima kasih. Kita tunggu topik-topik selanjutnya di bulan depan ya, karena kita akan rutin ini mengundang bapak-bapak narasumber sebagai narasumber tetap kita kayaknya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan buat DJ Listeners, itu dia tadi bagaimana siaran kita bersama dari Diskominfo Provinsi Bali dalam acara Talk Show Camp Cyber #6 yang dimana dengan topik pembahasan penyalahgunaan konten digital. Tidak terasa sudah 1 jam. Kalau begitu langsung saja dari lantai 3 Gedung Yayasan Dwi Jendra, Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Bali. Saya Dinova dan juga Putra Diana, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dwi Jendra FM, the only educational radio station in Bali, dan saya tutup dengan Para Mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.